Woi, jangan skip dulu. Dengerin minimal satu kali biar lu gak kelihatan bego. Komik Freezing ini sudah di stop update-nya sejak chapter 633. Banyak rumor yang beredar mengenai alasannya. Ada yang bilang penulisnya mati ditusuk asisten. Ada yang bilang karena war di Cina. Ada yang bilang autornya sudah gak mau ngurus dan bla bla bla. Banyaklah. Yang pasti sudah tidak diupdate lagi sejak chapter 633. Belum tahu nanti apakah akan ada perubahan atau enggak. Tapi, kalau ada yang bilang chapter di atas chapter 633 rilis, itu bohong. Kalaupun ada, untuk saat ini, itu adalah alur yang dibuat berdasarkan referensi dari novel. Sama kayak channel ini, tapi di channel ini tidak mengiming-iming chapter 634 dan seterusnya. Kecuali nanti ada perubahan dari penerbit asli Cina. Gambar yang ada di video ini dimasukkan dan dipaksa cocok, menggunakan gambar dari chapter-chapter sebelumnya. Jadi kalau gambarnya tidak sesuai, itu karena emang tidak ada bahan karena komiknya tidak update lagi, jadi harap dimaklumi. Itu aja, semoga paham. Untuk informasi dan tanya-tanya kalian bisa buka tab komunitas, di situ ada info. Atau kalian bisa post di sana. Lihat gambarnya. Ini caranya ke tab komunitas. Itu aja, mari menonton. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Freezing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 768 dan 769, lanjutan komik chapter 633. Deng Shentong terkejut. Apa maksud Gao Changkong dengan ini? Apakah dia tahu bahwa dirinya masih hidup? Dengan kata lain, dia juga tahu tim Tianshan baru akan muncul? Yang ia maksud dengan kekuatan tersembunyi adalah Gao Changkong tidak memberi Deng Shentong waktu untuk berpikir. Sesaat kemudian, dia mendengar suara yang dalam namun familiar di telinganya. Arena seni bela diri, buka. Ruang di sekitarnya meluas dengan cepat, dan hanya Gao Changkong yang masih ada di depan Deng Shentong. Mereka tidak lagi berada di ruang komando, tetapi muncul di ruang gelap. Apakah ini tempat latihan bela diri? Deng Shentong tertegun. Dan kemudian menyadari bahwa orang yang memiliki kemampuan di bidang seni bela diri juga telah bergabung dengan pemberontakan tim Samsara. Dalam sekejap, tubuh Deng Shentong bergerak sebelum pikirannya. Ilusi Sumeru Agung telah terbuka. Dia memanipulasi cahaya dan mulai menciptakan ilusi yang dapat memengaruhi kelima indera. Namun, Gao Changkong berkata dengan tenang, "Aku telah bertarung denganmu berkali-kali dalam reinkarnasi. Aku sudah mengetahui semua kemampuanmu." Dia menepuk pelipisnya, lalu masker mata hitam pekat dipasang di kepalanya. "Selama cahaya itu terhalang, kemampuanmu tidak akan terpengaruh. Itu mudah dilakukan, bukan? Faktanya, kau lihat, tidak peduli seberapa kuat seorang alien, selama ada cukup informasi dan cukup waktu untuk mempersiapkan diri, mereka tetap mudah ditembus." Deng Shentong melambaikan tangan kirinya, dan jubah perak di belakangnya bergerak tanpa angin. "Lalu kenapa? Aku punya kemampuan lebih dari itu." Cahaya suci perak menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemampuan Holy Body Blessing dapat membuatnya menjadi ahli pertarungan jarak dekat yang hebat. Dia juga ahli dalam ilmu pedang. Gao Changkong mengangkat sudut mulutnya. "Biar ku beritahu, pada akhir reinkarnasi, aku telah melihat kematianmu. Faktanya, tidak mudah untuk menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya di depan banyak mata di kota Blizzard. Ngomong-ngomong soal ini, aku bahkan agak mengagumi mutan dari kota luar itu." Mata Gao Changkong berubah dingin. "Ya Tuhan, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya." Dia berdiri di ruang gelap, tidak dapat melihat apapun dengan matanya, tetapi kelima inderanya yang lain ditingkatkan ke tingkat yang lebih dalam. Semua ini dipersiapkan untuk Deng Shentong. Dalam siklus reinkarnasi,
Dia tidak tahu berapa kali dia telah mencoba dan berapa kali dia gagal. Sekarang, indera lainnya dapat menggantikan matanya dengan sempurna. Saat suara Gao Changkong berakhir, di belakangnya, jimat aneh muncul dari kehampaan. Itu adalah jimat biru yang muncul di kehampaan seperti bintik-bintik, lalu terjalin dan mengembun satu sama lain, dan akhirnya terbentuk menjadi karakter-karakter besar. Karakter-karakter tersebut tercetak dalam kehampaan, dan muncul dalam kehampaan dalam bentuk batu. Potongan-potongan kerikil perlahan-lahan dan teratur saling bergabung, dan akhirnya membentuk roda berputar besar di belakangnya. 6 karakter besar yang ditulis oleh rune sebenarnya adalah segel Buddha dalam bahasa Sanskerta. Roda tari surgawi. Gao Changkong membentuk segel dengan tangannya, sesuai dengan 6 segel Buddha roda Tianwu di belakangnya. Segel keabadian raja. Tanda raja muncul, dan baju besi kuno yang tebal segera terbentuk di tubuhnya. Segel tangan Gao Changkong berubah lagi. Anjing laut matahari. Segel Tianwu Baolun menyala, dan pedang besar yang memancarkan cahaya suci terkondensasi di telapak tangannya. Senjata suci, pedang matahari dalam sekejap, tatapan matanya berubah, setenang kolam yang tenang, saat dia memandang ke arah Deng Shentong, namun seakan-akan dia tengah menatap melalui dirinya. Ke arah sungai waktu dan ruang yang tak berujung. Setelah beberapa saat, bintang-bintang di matanya menghilang. Deng Shentong, aku sudah menyimpulkan masa depanmu. Deng Shentong terkejut oleh pemandangan di hadapannya. Tianwu Baolun, kemampuan ini tidak pernah terekam di kota Blizzard. Dengan kata lain, di kota Blizzard, saat dia menjalankan tugas, kemampuan ini disembunyikan dengan baik olehnya. Namun hal ini tidak membuat Deng Shentong merasa takut. Sebaliknya, hal itu malah membuat sudut mulutnya terangkat, dan kegembiraan dalam hatinya bertambah kuat. Kalau begitu, mari kita bertarung. Tubuhnya bersinar terang, itulah kekuatan cahaya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke arah Gao Changkong dengan pedang. Sementara itu, di kota Tianhai, Zhang Yi akhirnya menyerap semua kekuatan Kanute dan Mayumi Takeuchi. Sebagai wakil kapten, asal-usul Kanute dapat meningkatkan Zhang Yian, tetapi tidak terlalu efektif. Namun yang tidak diduga Zhang Yi adalah kekuatan Mayumi Takeuchi ternyata memberinya efek ajaib. Kemampuannya sangat langka, kemampuan menghemat waktu yang jarang terlihat di antara jutaan orang. Setelah menyerap esensinya, kekuatan yang telah lama tersembunyi mulai perlahan terbangun di dalam tubuh Zhang Yi. Dia merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Ketika dia membuka matanya dan melihat dunia ini lagi, segalanya menjadi aneh. Sejak hari itu, apa yang dilihatnya dengan matanya tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Yang lainnya menatap Zhang Yi dengan penuh harap dan kagum. Pada saat ini, semua orang dengan tulus mengagumi Kapten Tim Tengu. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Yang Xin, Liang Yu, dan yang lainnya, "Kalian semua istirahatlah di sini, biarkan Youker membantu kalian mengobati luka-luka kalian. Aku akan segera kembali." Wu Di berkata, "Kalau begitu, saya akan segera memanggil helikopter untuk membawa Anda ke kota Blizzard." Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Helikopternya terlalu lambat. Saat aku sampai, pesta kemenangan mungkin sudah dimulai. Semua orang merasa tidak berdaya. Tujuan Gao Changkong adalah memisahkan mereka, dan tidak seorang pun punya cara yang lebih baik. "Kapten, apa yang akan Anda lakukan?" "Kita tidak punya alat transportasi yang lebih cepat daripada helikopter." Wu Di berkata tanpa daya. Zhang Yi berkata dengan tenang, "Aku punya sesuatu yang lebih baik." Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah maju. Saat berikutnya, dia muncul 1 kilometer jauhnya. Sosoknya melintas dalam kehampaan dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Apa yang disebut metode baik Zhang Yi ternyata adalah cara manual untuk bepergian.
Namun bagi Zhang Yi, yang memiliki kemampuan teleportasi dengan portal dimnesi, melakukan hal itu lebih cepat. Kapten menjadi lebih kuat. Li Changqing mendesah. Aku ingat saat itu, teleportasi spasialnya tidak dapat menjangkau jarak yang begitu jauh. Wu Di juga mengangguk, dia memang seorang kapten. Meskipun semua orang khawatir tentang situasi di kota Blizzard, mereka semua terluka dan tidak bisa membantu banyak. Untungnya, semua pasukan lokal di kota Tianhai datang dan mengirim mereka ke tempat perlindungan Zhang Yi. Dengan You Ke, selama mereka bisa sampai di sana hidup-hidup, mereka akan dirawat bahkan jika mereka kehilangan beberapa anggota tubuh. Kembali ke kota Blizzard, pusat komando tempur diselimuti penghalang hitam besar. Puluhan ribu tentara berkumpul di luar dan suara tembakan terdengar, tetapi tidak ada yang bisa masuk. Karena Zhu Zheng berada di dalam, mereka berhati-hati dan tidak dapat menggunakan bahan peledak yang kuat untuk menyerang. Pada saat ini, di luar ruang komando, tim Samsara dan tim Tianshan baru memulai pertarungan yang sangat brutal. Keempat karakter tingkat kapten semuanya memilih untuk memasuki medan perang lain untuk bertarung, yang sebenarnya merupakan perlindungan akhir bagi anggota tim mereka. Kalau tidak, jika mereka benar-benar mulai bertarung di tempat yang begitu sempit, semua orang akan terbunuh setelah pertempuran itu. Tetapi semua orang tahu bahwa kunci kemenangan terletak pada keempat kapten. Kemampuan solo di lapangan. Pertarungan antara Ji Yushen dan San Lusuan sangat berdarah. Semua keterampilan yang dipraktikkan San Lusuan adalah keterampilan membunuh. Tidak ada gerakan mewah apapun. Terlebih lagi, dia ingin cepat pergi untuk melindungi Zhu Zheng. Jadi setiap gerakannya mematikan. Sayangnya semua gerakannya sudah sangat familiar bagi Ji Yushen. Untuk pemberontakan hari ini, Gao Changkong mempertimbangkan semua kemungkinan. Setelah kesimpulan yang tak terhitung jumlahnya, mereka mempertimbangkan setiap detail secara terperinci. Pertarungan antara Ji Yushen dan San Lusuan juga terjadi berkali-kali. Gao Changkong bersaksi untuknya berulang kali, bahkan menghancurkan dan meremukkan setiap gerakan San Lusuan dan menyuapkannya ke mulut Yushen. Setelah kesimpulan ke-82, hasil akhirnya adalah seri. Jadi hari ini, tujuan Ji Yushen sangat sederhana. Dia tidak berharap akan membunuh San Lusuan, dan gaya bertarungnya sejak awal adalah bertahan. Namun, di medan perang lain, duel antara Deng Shentong dan Gao Changkong jauh lebih mengerikan. Setelah tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, Gao Changkong menunjukkan kekuatan membunuhnya yang dahsyat. Harta karun Tianwu Baolun memberinya kekuatan bertarung yang dahsyat, baju zirah Raja Fudo untuk pertahanan, dan pedang roda matahari untuk membunuh. Tinggi dan perkasa, dia seperti Raja Dharma yang melindungi agama Buddha, dan bertempur sengit dengan Deng Shentong. Sebagai seorang pemuda dari keluarga kaya, Deng Shentong telah berlatih ilmu pedang sejak ia masih kecil. Satu-satunya perbedaannya adalah ia berlatih foil barat. Pedang itu memiliki bilah ramping dan panjang, dan ujung pedang yang tajam tidak pernah meninggalkan garis tengah tubuh Gao Changkong. Tabrakan antara pedang bunga dan pedang matahari terus-menerus memancarkan cahaya menyilaukan di ruang kosong ini. Deng Shentong menjadi semakin takut seiring berjalannya pertarungan. Saat Gao Changkong melancarkan gerakannya, seolah-olah dia telah mengantisipasinya dan mampu memblokirnya dengan mudah. Sudah kubilang sebelumnya, aku melihat kematianmu di akhir reinkarnasi. Kau tak mungkin bisa mengalahkanku, Deng Shentong. Ada senyum tipis di bibir Gao Changkong, senyum percaya diri. Anjing laut singa yang tak kenal takut. Dia membentuk segel dengan satu tangan lagi. Tanda di salah satu sudut roda Tianwu di belakangnya menyala. Dari tengah roda harta karun besar, bayangan singa berkepala 3 muncul dan meraung ke arah Deng Shentong. Ruangan itu bergetar, dan gemuruh itu membuat Deng Shentong merasakan organ-organ dalamnya bergetar. Uhuk! Dia tidak dapat menahannya dan tetesan darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Deng Shentong hampir tidak percaya bahwa dia sedang dipojokkan oleh Gao Changkong di area pertarungannya.
Kemampuan bertarung jarak dekat yang sangat dibanggakannya, dan kematian palsu yang menurutnya sangat hebat, ternyata sudah diperhitungkan dengan jelas oleh Gao Changkong. Kau, kemampuan deduksi MU, berapa kali kau bisa menggunakannya? Deng Shentong bertanya dengan suara rendah. Gao Changkong tersenyum dan berkata, itu terjadi lebih dari sekali. Kau mau tahu? Dia mengarahkan jari telunjuk kirinya ke arah Deng Shentong. Coba saja dengan hidupmu dan kau akan tahu. Segel meditasi diaktifkan kembali. Lintasan masa depan akan terus bergeser, dan Gao Changkong seperti seorang penjahit yang terus-menerus menambalnya. Tetapi selama dia bisa mendapatkan cukup kecerdasan untuk membuat kesimpulan, dia akan selalu menjadi pemenang. Sekarang mereka harus membunuh Deng Shentong terlebih dahulu, lalu membunuh Zhu Zheng, dan kemudian mereka bisa dengan mudah melarikan diri dari kota Blizzard. Zhang Yi dan Tu Yunlie tidak cukup baik, begitu pula kapten lainnya. Tidak ada seorang pun di kota Blizzard yang dapat menghentikan mereka. Pada saat yang sama, Zhang Yi akhirnya tiba. Dia melihat penghalang besar yang menyerupai peti mati kristal. Namun dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Dia juga berkomunikasi dengan Zhu Zheng melalui komunikator. Panglima, bagaimana situasi di sana? Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk segera kembali. Jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkanmu. Nada bicara Zhang Yi penuh kecemasan, namun matanya menatap gedung kantor pusat dengan tenang. Lebih baik memberikan bantuan tepat waktu daripada menambahkan lapisan gula pada kue. Jika dia ingin mengambil tindakan, dia harus melakukannya pada saat yang paling kritis. Jika kau ingin berbuat baik, kau harus melakukannya dengan cara yang keren, untuk memaksimalkan keuntungannya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Yi, Zhu Zheng merasa sedikit bersemangat. Bisakah kau kembali? Meskipun aku terluka sekarang, demi Panglima dan masa depan seluruh wilayah Jiangnan, aku harus menghentikan Gao Changkong bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Zhang Yi mengatakannya dengan penuh percaya diri. Zhu Zheng merasa agak tersentuh. Sekalipun Zhang Yi telah menghancurkan kota Tianhai hingga sedemikian kacau, dia masih ingat untuk kembali menyelamatkannya. Tampaknya dia memiliki terlalu banyak prasangka buruk terhadap Zhang Yi sebelumnya. Gao Changkong sedang bertarung dengan Deng Shentong, dan pengawalku ditahan oleh Ji Yushen. Situasinya sekarang sangat kacau. Orang-orang dari tim Samsara ingin membunuhku, tetapi orang-orang dari keluarga Deng melindungiku. Zhang Yi, kau harus kembali secepatnya. Kami butuh bantuan seseorang yang kuat. Zhu Zheng juga tahu kalau hanya seorang mutan tingkat kapten yang bisa mengubah krisis saat ini. Zhang Yi mengangguk penuh semangat, jangan khawatir, aku sudah bergerak dengan kecepatan penuh. Jangan tutup teleponnya. Saya perlu mengetahui situasi di tempat kejadian setiap saat. Harap diingat. Zhu Zheng tidak tahu apa yang dimaksud Zhang Yi, tetapi dia membutuhkan Zhang Yi sekarang, jadi dia mengangguk dan setuju. Zhang Yi duduk tidak jauh dari gedung pusat komando, mengunyah makanan supernatural sambil mendengarkan teriakan dan jeritan yang keluar dari headphone-nya. Ia teringat pada sebuah metode memperbaiki pot yang pernah dilihatnya ketika ia belajar. Bagian bawah pot bocor, jadi silakan minta tukang untuk datang dan memperbaikinya. Si tukang mengikis jelaga pada dasar panci dan, saat pemiliknya tidak memperhatikan, diam-diam mengetuk panci itu beberapa kali lagi agar retakannya semakin besar. Dia berbalik dan menunjuk ke arah retakan itu dan berkata kepada pemiliknya, "Pancimu retak besar. Untunglah aku menyadarinya. Kalau tidak, nanti potmu bisa pecah." Pemiliknya sangat gembira dan menganggap tukang reparasi itu sangat membantu. Jadi ia membayarnya lebih banyak uang. Pada akhirnya, sang majikan dan si tukang pun gembira. Saat ini, Zhang Yi seperti tukang reparasi. Dia menunggu retakan di dasar pot membesar. Ji Yushen menahan San Lusuan, dan pertarungan antara keduanya tidak dapat membuahkan hasil apapun dalam waktu singkat. Namun, bagi Deng Shentong dan Gao Changkong,
Situasinya menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Deng Shentong. Gao Changkong ternyata lebih kuat dari yang dibayangkannya. Kekuatan Tianwu Baolun cukup untuk mengalahkan Deng Shentong setelah menggunakan 4 segel. Gao Changkong mengarahkan pedang roda matahari ke arahnya dengan dingin. Alasan mengapa kau bisa menjadi ketua tim investigasi dan begitu populer hanyalah karena kau adalah tuan muda keluarga Deng. Tepat setelah Gao Changkong mengatakan itu. Bab 768 dan 769, lanjutan chapter 633 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, bilangnya OTW padahal nyantui. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.